Pelajar dewasa menyikapi hukum nyoblos dalam pemilu. Hiruk-pikuk fitnah politik merambah kepada para penuntut ilmu sehingga debat kusir dan pro kontra menjelang pemilu sering terjadi tak terelakkan. Video ini bukan untuk menguatkan salah satu pendapat karena itu relatif bagi masing-masing orang sesuai dengan kadar akalnya. Hanya saja, di sini kami ingin menyampaikan permasalahan dan nasihat agar kita lebih dewasa dalam menyikapi perbedaan pendapat di kalangan para ulama dan ustadz dalam masalah ini. Pertama, sesungguhnya sistem demokrasi bertentangan dengan hukum Islam karena a. Hukum dan undang-undang adalah hak mutlak Allah Azza wa Jalla. Manusia boleh membuat peraturan dan undang-undang selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. B. Demokrasi dibangun di atas partai politik yang merupakan sumber perpecahan dan permusuhan, sangat bertentangan dengan agama Islam yang menganjurkan persatuan dan melarang perpecahan. C. Sistem demokrasi memiliki kebebasan yang seluas-luasnya tanpa kendali dan melampaui batas dari jalur agama Islam. D. Sistem demokrasi standarnya adalah suara dan aspirasi mayoritas rakyat, bukan standarnya kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah sekalipun minoritas. E. Sistem demokrasi menyetarakan antara pria dan wanita, orang alim dan jahil, orang baik dan fasik, muslim dan kafir, padahal tentu tidak sama hukumnya. Ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abdad dalam kitabnya Ar-Risalah Al-Adlu fi Syariah la fi Demokratiyah Al-Maz'umah. Kedua, namun karena kebanyakan negeri Islam saat ini, termasuk Indonesia, menggunakan sistem demokrasi yang berkepimpinan negeri ditentukan melalui pemilu, maka dalam kondisi seperti ini, apakah kita ikut menyoblos ataukah tidak? Masalah ini diperselisihkan para ulama yang muktabar tentang boleh tidaknya karena mempertimbangkan kaedah maslahat dan mafsadat. A. Sebagian ulama berpendapat tidak boleh berpartisipasi secara mutlak seperti pendapat mayoritas ulama Yaman karena itu sistem yang menyelisih Islam. Tidak ada masalahnya, bahkan ada mudaratnya. B. Sebagian ulama lainnya berpendapat boleh untuk menempuh mudarat yang lebih ringan seperti pendapat Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Albani, Syekh Ibn Uthaymin, dan lain-lain banyak sekali. Karena apa yang tidak bisa didapatkan seluruhnya, maka jangan ditinggalkan sebagiannya. Dan rabun itu lebih baik daripada buta. Intinya, para ulama berbeda pandangan dalam masalah ini, antara melarang secara mutlak dan membolehkan dengan pertimbangan maslahat dan mafsadat. Lah, kalau ulama saja berbeda pendapat, apa mungkin kita paksa semua orang satu pendapat dengan kita? Maka seyogyanya bagi kita semua untuk bersikap arif dan bijaksana serta berlapang dada dalam menyikapinya. Marilah kita menjaga ukhuwah Islamiyah, persatuan sesama Islam, dan menghindari segala perpecahan, perselisihan serta percekcokan karena masalah ijtihadiyah seperti ini. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah juga pernah mengatakan, adapun perselisihan dalam masalah hukum maka banyak sekali jumlahnya. Seandainya setiap dua orang muslim yang berbeda pendapat dalam suatu masalah harus saling bermusuhan, maka tidak akan ada persaudaraan pada setiap muslim. Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu saja, kedua orang yang paling mulia setelah Nabi SAW, mereka berdua berbeda pendapat dalam beberapa masalah, tetapi keduanya tidak menginginkan kecuali kebaikan. Ketiga, bagi siapa yang memilih karena mempertimbangkan kaedah menempuh mafsadat yang lebih ringan, maka hendaknya bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan memilih pemimpin yang lebih mendekati kepada kriteria pemimpin yang ideal dalam Islam, yaitu pertama, memiliki agama yang bagus dan diharapkan mampu membela Islam dan memberikan kemudahan untuk dakwah sunnah. Kedua, memiliki kemampuan dalam mengatur negara, menjaga stabilitas negara dan persatuan umat. Ketiga, perlu menjadi pertimbangan juga orang atau partai sekitarnya karena tentu saja mereka memiliki pengaruh besar bagi calon pemimpin. Dan yang lebih penting dari masalah ini adalah mari kita sibukkan diri kita dengan memperbanyak ibadah dan doa kepada Allah karena nasib negara ini bukan di tangan makhluk tetapi di tangan Allah. Tinggalkan debat kusir masalah ini yang hanya akan mengeraskan hati kita dan tidak akan menyelesaikan masalah serta membuang waktu dan tenaga kita sia-sia.
Kalau memang mau diskusi, diskusilah dengan ilmiah dan adab mulia dengan tetap menjaga persaudaraan di antara kita. Alangkah bagusnya nasihat Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah. Hendaknya bagi para penuntut ilmu khususnya dan semua manusia umumnya untuk berusaha menuju persatuan semampu mungkin, karena bidikan utama orang-orang fasik dan kafir adalah bagaimana orang-orang baik berselisih di antara mereka, sebab tidak ada senjata lebih ampuh daripada adu domba agar timbul perselisihan. Hati-hatilah dalam berbicara dan menulis kata, karena semua kita akan berdiri di hadapan Allah mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Semoga Allah menjaga hati kita, ukhuwah kita dan adab kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.